Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah Bapak sekalian, di malam hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin tadabbur Al-Qur'an, yaitu mengkaji dari kisah-kisah para nabi yang kita ambil pelajarannya khususnya dalam ilmu yang berkaitan dengan keluarga. Sebelumnya sudah kita bahas pelajaran-pelajaran dari kisah Nabi Adam, Nabi Nuh. Ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ibrahim. Untuk Nabi Hud, ya, Nabi Saleh itu tidak diceritakan yang berkaitan dengan keluarga. Jadi kita tidak mengambil pelajaran yang berkaitan dengan keluarga, ya, karena Nabi Hud itu Allah utus di kaumnya, yaitu kaum Ad. Ya, kaum Ad. Dan kaum Ad itu adalah kaum yang pertama kali melakukan kemusyrikan setelah kaum binasanya kaum Nabi Nuh. Ya kan, kaum Nabi Nuh melakukan kemusyrikan, kemudian diazab oleh Allah, banjir besar, habis manusia, kemudian muncul keturunan baru. Nah, dari keturunan baru, ya, Nabi Nuh alaihissalam itu kaum yang pertama kali melakukan kembali kemusyrikan adalah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Kaumnya Nabi diutuslah Nabi Hud. Itu banyak diceritakan Al-Quran yang berkaitan dengan kaum Ad itu, kaumnya Nabi Hud. Ya, begitu juga Nabi Saleh tidak dipotret tentang masalah keluarga. Kalau Nabi Saleh diutus di tengah-tengah kaum Samud, ya, di mana mukjizat yang diberikan kepada Nabi Saleh itu munculnya unta, ya, dari batu. Tanpa ada orang tuanya, ya, muncul tiba-tiba dari batu, sehingga dinisbatkan kepada Allah, naqatallah, untanya Allah. Ya kan, di surat apa itu? Faqala Rasulullahi naqatallahi wa suqya, itu di surat Asy-Syams. Jadi diceritakan bagaimana pengingkaran kaum Samud ini. Itu banyak juga, ya, Ad dan Samud itu sering diceritakan sebagai contoh kaum yang ingkar kepada Allah, padahal mereka diberikan kelebihan oleh Allah itu. Ya, dan Nabi Hud, Nabi Saleh diutus kepada mereka. Nah, yang justru banyak diceritakan yang kaitannya dengan keteladanan dalam keluarga, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Hud, Saleh, Ibrahim. Ya. Sedangkan Nabi Adam, Nabi Nuh, di situ ada kekurangan dalam keluarga, supaya dijadikan pelajaran.
Ya, makanya di surat Al-Imran ketika Allah menyebutkan innallaha astafa Adama, sungguhnya Allah memilih Adam. Ya, Adam saja, tidak disebut keluarganya tapi Adam. Wa Nuhan, Nabi Nuh. Ya kan, karena ada yang tidak jadi contoh dari keluarganya itu. Kalau Nabi Adam kan anaknya, Qabil itu yang melakukan pembunuhan pertama. Kalau Nabi Nuh itu juga anaknya dan istrinya. Jadi di kisah Nabi Nuh juga selain anaknya, ada anaknya yang ingkar, juga istrinya. Ya, ibu dari anaknya itu, Iyam ya, atau ada disebut yang menyebut juga Kan'an nama anaknya itu. Makanya di surat At-Tahrim itu kan ya oleh Allah dijadikan pelajaran. Ya Allah memberikan pelajaran. Jadi surat At-Tahrim itu memang isinya dari awal sampai akhir itu tentang keluarga. Surat At-Tahrim itu tentang keluarga. Ya, di akhir Allah memberikan perumpamaan gitu ya, daraballahu. Terus ayat yang perintah menjaga diri dan keluarga dari neraka itu kan di surat At-Tahrim. Ya. Nah, di akhirnya itu Allah memberikan perumpamaan. Ya, Allah memberi perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ya, kedua-duanya ada di bawah, ya di bawah karena merupakan istri ya, di bawah pengawasan, di bawah kepemimpinan abdaini min ibadina solihai, dua hamba yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, maka keduanya mengkhianati, berkhianat. Falam yugniya anhuma, tidak bisa apa-apa karena mereka para istri sendiri yang memilih untuk begitu. Nabi Nuh dan Lut tidak bisa menolong mereka. Ya, minallahi syai'a wa qila dukhulan nar, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Jadi jadi di sini ada potret keluarga ya antara suami istri itu. Yang pertama berarti suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Itu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nah, yang berikutnya wa daraballahu masalal ladzina amanu mura'ata fir'aun. Id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun. Kalau yang kedua potretnya adalah istri solehah, suaminya tidak soleh, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu beriman kepada Allah. Yaitu siapa namanya Pak? Asia bintu Muzahim. Istrinya Fir'aun, dia beriman sampai kemudian disiksa ya, ditimpa dengan batu besar. Tapi sebelum batu itu mengenai dirinya kan oleh Allah dicabut duluan nyawanya. Dan dia berdoa, doanya dikabul ya. Robbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Itu potret yang kedua ya. Yang ketiga di sini wa Maryam ibnata Imran, Maryam. Nah, kalau Maryam nggak punya suami, dia sendiri. Maryam kan nggak ada suami, kan lahir Nabi Isa tanpa ayah. Ya, potret lain yaitu keluarga yang jadi sempurna. Ya, makanya di surat Al-Imran tadi lanjutannya innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Nah, kalau keluarga Ibrahim itu teladan semuanya. Suami istri dua-duanya soleh. Wa ala Imran, keluarga Imran juga sama. Suami istri. Ya, soleh. Hanah nama istri Imran itu Hanah namanya. Ya, dari Imran itu kan lahir siapa? Maryam. Nah, Maryam itu kan anaknya Imran. Ya, lalu melahirkan Nabi Isa. Ini keluarganya Nabi Isa. Begitu juga Nabi Muhammad. Ya kan, dua-dua soleh. Maka Allah tidak mungkin memasangkan orang-orang yang tidak soleh untuk Nabi Muhammad. Jadi istri-istri Nabi Muhammad itu semua jadi teladan. Semuanya jadi teladan.
Ya, nah yang berikutnya ada potret dalam Al-Quran itu dua-duanya tidak soleh dan kompak dalam keburukan. Abu Lahab bukan Abu Jahal. Makanya ada surat Al-Lahab. Nah ini Allah sebutkan kan di surat Al-Lahab itu tabat yada Abu Lahab Abi Lahab wa tab wa mro'atuhu dan istrinya. Jadi suami istri kompak dalam keburukan, dalam memusuhi Allah. Nah, kita akan mulai belajar dari keluarga Nabi Ibrahim. Ini sangat banyak, bisa kita bagi ke beberapa materi. Yang pertama kita akan bahas dari surat Ibrahim. Jadi secara khusus nama suratnya Nabi Ibrahim. Surat Ibrahim dari ayat 35. Ini bercerita tentang doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sangat cerdas dalam berdoa ya. Dari doanya Nabi Ibrahim inilah kita akan belajar ya bagaimana mendidik anak ya khususnya. Begitu. Kita baca dulu ayatnya. Ya, jadi Nabi Ibrahim sudah direkomendasikan oleh Allah keluarganya itu ya menjadi teladan. Ya, makanya dia juga sebagai bapak ya, kalau Nabi Adam itu kan bapak pertama, Nabi Nuh bapak manusia kedua ya, Nabi Ibrahim juga dalam doa ya, di antara doa kita nyebut misalnya wa ala millati abina Ibrahim ya, dan berada doa pagi dan sore itu asbahana ya, kami berada di pagi hari ala millati abina, berada ya di atas millah agama ayah kita abina, berarti ayah kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ayahnya adalah dari sisi ideologis. Jadi kalau Nabi Adam semua keturunan Adam ayah biologis. Begitu juga Nabi Nuh, karena yang lahir ya setelah Nabi Nuh itu tidak ada kecuali merupakan keturunan Nabi Nuh. Jadi dia juga bapak biologis Nabi Nuh itu, bapak yang kedua. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim ya tidak semua manusia keturunan Nabi Ibrahim. Ya kan, Nabi Ibrahim tentu nanti Nabi Ismail, dan dari Nabi Ismail ini kan melahirkan keturunan orang-orang Arab. Yang Nabi Muhammad merupakan keturunan Nabi Ismail. Nabi Ishak ya nanti setelah Ishak Yakub, keturunan Yakub itu lahir Bani Israel. Ya, sedangkan kita Indonesia Melayu ya bukan termasuk keturunan orang Arab ya kan. Walau kita nasabnya tidak tahu kemana. Tidak pandai menjaga nasabnya. Jadi bapak ideologis Nabi Ibrahim. Ya, di Al-Quran juga disebut imam, pemimpin. Ya, ini apa? Ja'aluka imama linnasi imama, menjadikan imam, pemimpin. Nah, maka dia sebagai teladan ya, pemimpin termasuk bagi keluarga, imam bagi keluarga. Ya, kita sudah tahu cerita Nabi Ibrahim tentang kesabaran. Ya, itu Allah menguji kan Nabi Ibrahim itu dengan banyak ujian, Pak. Dengan banyak ujian. Ya, dia dari mulai dibakar ya api oleh penguasa saat itu. Yang kalah debat itu, penguasanya kalah debat sama Nabi Ibrahim. Akhirnya pakai kekuasaan dibakar. Kemudian diselamatkan oleh Allah. Ya kan? Kemudian apalagi ujiannya. Ya, dia menginginkan anak Nabi Ibrahim itu, tapi belum punya anak juga ya sampai tua. Nah, ketika sudah tua baru dikasih anak oleh Allah. Jadi dapat anaknya itu ketika sudah usia tua. Nah, ketika sudah punya anak diuji lagi oleh Allah.
Ya, diuji lagi. Yaitu apa? Belum disembelih, kan baru lahir, Pak. Nanti kalau udah remaja disembelih itu. Disuruh ditinggal di lembah yang nggak ada kehidupan di sana, itu ujian. Ya, sampai kemudian Ismail beranjak ke remaja, kemudian disuruh disembelih. Ujiannya banyak sekali dan berhasil gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, keteladanan dalam kesabaran, dalam ketawakalan. Ya, itu berpengaruh kepada keluarganya, diikuti oleh keluarganya. Baik itu Hajar, Sarah, itu mengikuti kesabarannya Nabi Ibrahim, mengikuti ketawakalannya. Begitu juga anaknya Nabi Ismail, ketika akan disembelih kan dia bersabar. Itu jadi di sini seorang pemimpin Nabi Ibrahim itu yang memberikan keteladanan sehingga bisa diikuti oleh keluarganya, ya, diduplikasi ya oleh anak dan istrinya, itu persis seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim ini mendidik keluarga, khususnya mendidik anak ya, di sini kaitannya di dalam doa ini. Nah, kita bisa lihat dari doa ini, dan dari sini juga kita akan belajar tahapan dalam mendidik anak itu, ya, yang terdapat dalam tahapan doanya Nabi Ibrahim. Yang pertama, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman. Jadi ini penting, keamanan, ketentraman itu yang harus kita ciptakan agar keluarga kita, anak-anak kita tumbuh di tempat yang aman. Agar pertumbuhan mereka menjadi bagus, ya kan? Wajnubni wa baniya, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku, anak budal asnam, dari menyembah berhala. Ya Rabbi, nah ini dilanjutkan lagi tentang penyembahan berhala ini. Ya Tuhanku, innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya ya mereka, saya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, sungguhnya dia termasuk golonganku, dan siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi poin pertama dalam pendidikan atau kedua ya, jadi poin pertama tadi di negeri yang aman, di tempat yang aman. Yang kedua berarti kita menanamkan akidah, penanaman akidah agar tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah. Ini yang harus kita prioritaskan kepada anak itu, ajarkan tauhid terlebih dahulu. Itu ajarkan akidah, kenalkan dengan Allah. Ya. Makanya dari mulai diajarkan kalimat-kalimat thayyibah gitu ya, alhamdulillah misalnya, subhanallah, Allahu akbar, agar la ilaha illallah ya, syahadat. Itu ketika anak masih kecil, ketika sudah mulai bisa bicara gitu ya, itu dituntut agar mereka bisa mengucapkannya. Begitu. Lalu ketika mulai mereka bertanya-tanya ya tentang alam, sudah dibekali oleh Allah fitrah untuk bertanya. Ya kan, ini kenapa begini? Nah, dimasukilah di situ tauhid. Ya kan? Tentang alam ini ya, diingatkan bahwa yang menciptakannya adalah Allah. Juga dikasih keteladanan sejak kecil itu. Makanya kalau anak ingin soleh ya orang tuanya yang soleh. Anak itu sejak kecil setiap hari melihat ibunya sholat di rumah. Atau kalau yang anak laki-laki, kalau sudah usianya sudah mulai bisa dibawa ke masjid misalnya, itu melihat. Nah dari melihat itulah itu akan tertanam di dalam diri mereka. Ya, jadi yang pertama tauhid. Ya, atau yang poin yang kedua tadi ya, menanamkan akidah. Nah, berikutnya Rabbana, ya Tuhan kami, ini askantu min dzurriyyati,
Sesungguhnya aku menempatkan dari keturunanku biwadin ghairi dzari. Ya, di lembah yang tidak mempunyai tanaman. Yaitu ketika menempatkan Hajar dan anaknya yaitu Ismail ini. Itu kan perintah Allah. Memang asalnya itu kan bareng antara Sarah dan Hajar, tapi karena ada rasa cemburu gitu ya, maka disuruh oleh Allah agar dipisahkan. Ditempatkan di sebuah lembah yang menjadi kota suci sekarang. Pilihan Allah ya. Di situ ditempatkan. Nah, di sini menarik. Meskipun kehidupannya, berarti kan tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, sulit. Kenapa memilih tempat itu? Ya, di sini titik tekannya adalah inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang disucikan. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita, prioritas dalam mencari tempat tinggal. Ya, dalam mencari tempat tinggal, bagaimana dia bisa dekat ke rumah Allah. Masjid itu sangat penting. Karena anak itu akan menjadi dekat dengan masjid. Ya kan? Jangan sampai kita mencari rumah yang sulit ke masjid itu. Ya, jadi tempat tinggal yang bagus adalah yang dekat kepada masjid. Makanya kan Rasulullah sebelum membangun rumah kan membangun masjid dulu. Masjid Nabawi. Baru membangun rumah-rumah beliau itu di samping masjid. Gitu. Ya walaupun ya nggak harus dekat sekali gitu ya, yang penting bisa ya aksesnya bisa mudah untuk ke masjid. Dan ini menunjukkan pentingnya lingkungan. Ya, pentingnya lingkungan anak itu di mana bermain agar mereka terbiasa ke masjid, ke rumah Allah. Ya. Berikutnya, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah agar mereka mendirikan sholat. Nah, berarti ibadah ini, dan yang paling utamanya adalah sholat. Jadi ajarkanlah ibadah. Ibadah yang paling utama adalah sholat. Nah itu tadi dengan melihat, diawali dengan keteladanan, melihat setiap hari sholat. Lalu ketika sudah bisa paham, diajarkan tata cara sholat. Dan itu sebelum balik diajarkannya. Jangan balik baru diajarin, telat. Ya, makanya Rasulullah memerintahkan apa? Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ya pada usia 7 tahun. 7 tahun sudah balik belum? Belum, Pak. Jadi perintahnya 7 tahun. 7 tahun itu disebut usia tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan, sudah mulai mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Nah, disuruh perintah itu kan artinya apa? Sambil diajari juga. Karena kan kalau perintah tapi dia belum bisa, berarti kan harus diajari. Diajari bagaimana. Awalnya memang dia lihat-lihat dulu kan, melihat. Setelah itu diajari gimana sholat yang benar. Ya, mulai doa-doanya dihafalkan, ya, diajarkan supaya paham gerakan-gerakannya yang benar seperti apa. Nah itu 7 tahun sudah harus diajarkan oleh orang tua. Kita jangan, karena tanggung jawab kita yang paling awal sebelum kepada guru. Apalagi kalau sekolahnya tidak betul-betul memperhatikan, ya maka harus mengambil alih karena kita tanggung jawab utama. Jadi sholat yang berikutnya itu, faj'al afidatan minanas tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati dari sebagian manusia itu condong atau senang kepada mereka. Nah ini penting dalam hal kehidupan bermasyarakat, ya, agar anak kita itu disenangi oleh masyarakat, tidak menjadi beban, tidak memadorotkan, merugikan masyarakat. Dimana sekarang banyak anak-anak yang biasanya masyarakat senang itu kepada apa, Pak? Kepada apanya? Kepada akhlak. Nah, ini berkaitan dengan akhlak. Jadi yang berikutnya adalah akhlak, bagaimana bergaul dengan manusia. Ya. Nah, sekarang banyak anak-anak yang tidak disenangi masyarakat ya karena perilaku mereka, kenakalan mereka, ya kan, mengganggu
ya berbuat iseng-iseng dan sebagainya, berisi gitu malam hari misalnya, berisi memainkan musik dan sebagainya. Berarti poin berikutnya yang kita ajarkan kepada anak itu adalah tentang akhlak dalam bergaul dengan masyarakat, agar masyarakat itu bisa senang ya kepada mereka. Makanya doa Nabi Ibrahim, jadikanlah hati-hati sebagian orang, sebagian berarti orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar gitu ya, dicintai oleh orang-orang yang benar. Kalau orang-orang yang masyarakat yang tidak beriman, yang mereka itu menentang Allah, ya tentu disenangi mereka justru malah jadi buruk gitu ya. Kalau disenangi jadi akhlak Pak, poin berikutnya akhlak. Tata krama ya bagaimana. Nah, poin yang paling akhir di sini ya, poin paling akhir, warzuqhum minas samarat. Dan berikanlah rizki kepada mereka dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Poin berikutnya baru bicara tentang masalah rezeki. Jadi setelah paling awal itu akidah, poin yang kita ajarkan, lalu ibadah yang paling utamanya sholat, ya kemudian akhlak. Nah baru yang keempat adalah tentang bagaimana mencari rezeki. Nah baru bicara masalah dunia ya, bagaimana harus mandiri dalam kehidupan mencari rezeki. Ya, diajarkan keterampilan dalam mencari rezeki. Ya juga tentu harus diperhatikan bagaimana mencari rezeki yang halal. Gitu. Jadi harus seperti itu urutannya, jangan langsung bicara merisaukan masalah rezeki, bagaimana anak saya nanti makan gitu ya, bagaimana dia, sehingga dari awal sudah terdorong membekali anak-anak itu dengan ilmu dunia, sedangkan ilmu agamanya dikesampingkan. Ini salah dalam tahapan mendidik anak. Justru ilmu agama dulu tadi diawalkan dari akidah, akhlak, ibadah. Itu dulu yang paling awal, sebagaimana dia dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ini. Baru setelah itu sudah kuat tertanam, baru bicara masalah ilmu duniawi. Ya, jadi yang harus kita risaukan anak belum bisa sholat, belum bisa ngaji, gitu kan, belum kenal dengan Tuhannya, itu dulu. Ya, baru setelah itu kalau dalam masalah rizki kan tentu orang berbeda-beda ya, tergantung keahlian dia, minat bakatnya itu. Kalau dalam rezeki itu beda-beda, tidak sama kan. Itu melalui jalan apa rezeki yang Allah berikan. Yang jelas harus ditanamkan dulu bahwa yang memberi rezeki itu ya Allah. Kita hanya berusaha saja. Begitu. Nah, ini sangat penting sekali Pak dalam masalah tahapan pendidikan anak, sehingga Nabi Ibrahim telah berhasil dalam mendidik anaknya Nabi Ismail. Nanti kita akan kaji lagi ya, keteladanan dalam keluarga Nabi Ibrahim ini masih sangat banyak. Bagaimana nanti dengan Ismail, dengan Ishak, ya Nabi Ishak juga anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua bisa ya mencontoh ya kepada keteladanan Nabi Ibrahim dalam menjadi imam di keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Itu masalah orang Indonesia kan dari Nabi Nuh kan ya Ustaz. Nabi Nuh kan ada menurunkan orang kulit putih, orang kulit hitam, orang yang kulit sama dari itu kan Nabi Nuh. Ya, kalau Nabi Nuh pasti, karena semua manusia setelah tenggelamnya manusia itu Pak, keturunannya semuanya keturunan anak Nabi Nuh yang 3 itu, Sam, Ham, Yafis. Nah, orang Indonesia kayaknya keturunan Yafis gitu. Kayaknya karena lihat dari kulit cowok matang ini. Kalau Ham itu kan kulit hitam, Ham itu.
Di Indonesia juga ada kan kulit hitamnya, Papua gitu. Kulit merah itu Yavis. Kalau Sam itu kulit putih. Silakan kalau ada yang lain. Ustaz, saya kok pengen tahu ya, nabi-nabi yang istrinya nggak sholat itu nggak dicerai itu? Atau waktu mau jadi istrinya tuh nggak dipilih dulu gitu? Kalau alam kalau itu. Kalau alam saya enggak. Iya. Tidak solehnya itu apa ya? Nanti tidak beriman. Ya, tidak beriman kepada Allah, terus dengan kaumnya bersekongkol gitu ya, berkhianat kepada suami. Oh alam ya, mungkin sudah berusaha ya, karena secara prinsip kan memilih pasangan juga harus ini, mungkin sudah berusaha dan lain sebagainya. Atau bisa jadi dia menikahnya kan sebelum diangkat jadi nabi. Sebelum diangkat jadi nabi, sebelum ada dakwah untuk beriman gitu ya. Jadi pas diangkat jadi nabi kan dia istri sudah dari dulu gitu, sudah jadi istri. Belum tahu tentang dakwah ya untuk iman kepada Allah, belum tahu. Ketika diperintahkan untuk menyampaikan risalah wahyu dari Allah, nah ternyata istrinya tidak menerima. Jadi dari masa sebelumnya. Seperti Nabi Muhammad juga kan menikah menikah dengan Khadijah kan sebelum diturunkan wahyu, sebelum jadi nabi usia 25 tahun. Tapi memang Khadijah beriman kan. Ketika dihajar itu kan beriman. Nah, ini sudah menikah sebelum jadi nabi ya, ketika diangkat jadi nabi itu tidak menerima istrinya itu. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, sehingga ya gimana lagi tidak dicerai. Sampai kemudian kena siksa Allah kan gitu, termasuk orang-orang yang dibinasakan. Baik istrinya Nabi Nuh juga istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut juga sama, termasuk yang kena azab. Kaum Sodom itu ya. Jadi kaum Sodom itu di daerah Jazirah Arab atau yang di sana yang dianggap di dekat negara yang yang ditenggelamkan itu yang Hilang Pak ya, kalau nggak salah itu nggak ada. bukan ada lagi yang di Eropa itu yang Pompei. Iya itu kan negeri yang hilang Pak ya, nggak ada ya. Bukan di situ ya, yang Sodom itu bukan di Pompei tadi. Oh, bukan kayaknya, karena dia kan hilang Pak, negerinya nggak ada, sudah hilang. Karena kan dihancurkan, hancur lebur, nggak ada ininya. Itu semasa dengan Nabi Ibrahim di sana. Nabi Lut semasa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu anak saudaranya Nabi Ibrahim, keponakan. Berarti dekat dengan apa? Ya, Madian daerah situ juga sudah. Kedua di kelihatannya bukan sampai ke Eropa sana ya. Well, untuk tempatnya saya belum ini. Ininya tandanya itu ada apa itu danau gitu ya, danau yang bau, aromanya itu di mana itu? Ada yang mengatakan katanya laut mati itu
ada itunya bekas-bekasnya di Yordania. Iya, di antara tandanya itu ada danau yang aromanya bau di situ sebagai tanda kaum Nabi Lut yang dibinasakan. Itu. Ini yang Baitullah waktu Nabi Ibrahim menaruh Siti Hajar sama bangunannya sudah ada atau sudah hancur waktu itu? Sudah hancur, jadi ya pondasinya. Kan wa idz yarfa'u Ibrahim qawaida. Kan Nabi Ibrahim meninggikan qawaid. Qawaid itu kan pondasi-pondasinya ditinggikan lagi. Jadi kan sudah tidak ada gitu ininya bangunannya. Ya hanya pondasinya saja ada. Itu juga akan dicari. Pondasinya dicari di mana? Digali. Jadi tertimbun juga gitu pondasinya. Zaman Nabi Ibrahim udah ada berarti gitu. Ka'bah. Iya, karena dia dibangun oleh para malaikat pada sudah lama. Bahkan Ka'bah itu kan adalah rumah pertama yang dibangun di muka bumi sejak zaman Nabi Adam yang sebagai rumah Allah gitu. Sejak zaman Nabi Adam, rumah pertama di muka bumi. Awwala baiti wudi'a lin-nas. Itu kan ada dalam ayatnya. Kalau yang di Masjidil Aqsa itu apa hubungannya Masjidil Aqsa sama Ibrahim? Masjidil Aqsa dia rumah dibangun di zaman siapa ya Masjidil Aqsa itu? Nabi Sulaiman ya kalau nggak salah. Iya, Masjidil Aqsa juga termasuk yang disucikan juga kali ini, rumah suci. Kembali ke Nabi Ibrahim jadi teladan untuk manusia. Kalau dilihat itu kan sesuatu untuk manusia sekarang kan tidak akan mungkin. Butuh punya anak gitu. Itu anaknya lahir dibuang ke suatu tempat yang jauh dari tempatnya, nggak ada kehidupan di sana. Kemudian orang sekarang aja ya misalnya meninggalkan anaknya dia di tempat yang ramai, dia itu jadi pembicaraan dari orang-orang gitu. Mungkin itu ingin membunuh anaknya itu. So, kan kalau kita lihat itu kan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang gitu. Ya maksudnya bukan itunya Pak ya. Kalau itu kan perintah khusus dari Allah. Ya maksudnya bagaimana Nabi Ibrahim menanamkan nilai tauhidnya itu kan kepada anak itu, mengajarkan tentang kesabaran, tentang tawakalnya itu. Adapun Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menempatkan itu kan perintah khusus kepada Nabi Ibrahim ya. Sedangkan kita gitu ya tentu tanggung jawab kita, keluarga tidak boleh ditinggalkan di suatu tempat. Itu pengecualian Pak ya, dia ada kekhususan. Jadi jangan sampai kemudian salah dalam memahami ya. Terus ketika Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya, terus kita juga menyembelih kan enggak. Bukan itu gitu. Kalau itu kan adalah perintah-perintah khusus dari Allah kepada Nabi Ibrahim ya kan. Tapi adalah keteladanan dari Nabi Ibrahim bagaimana kesungguhan dia, cara dia dalam mendidik ya kan? Seperti dalam doa yang kita bahas, itu menanamkan tauhid, akidah, ibadah, akhlak gitu. Jadi dari sisi itunya, jadi teladan itu tidak semua dalam semua seginya sama gitu, tapi ada nilai-nilai yang bisa diikutinya gitu ya. Karena saya waktu kecil itu waktu SD baca koran saya. Seseorang yang belajar ilmu suatu yang nggak jelas gitu, dia mimpi disuruh membunuh anaknya dibunuh mati beneran. Oh gitu ada. Nggak boleh Pak.
Kan juga diganti oleh Allah dengan kambing yang besar. Nah itulah awal mula syariat kurban itu, syariat penyembelihan kurban. Makanya sering di syariat Idul Adha itu kurban ya diceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Di situ banyak pelajaran yang digali. Baik, tidak ada lagi. Kita cukupkan untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tadabbur ya bagi kita dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam Al-Qur'an dari keteladanan Nabi Ibrahim ini. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.